Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat berkumpul di MTS yang kita cintai ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja masuk ke dalam cerita saya yang berjudul Pengemis Buta Yahudi. Mohon didengarkan dan disimak sama-sama ya. Alkisah dahulu kala, zaman masa pemerintahan Rasulullah SAW, tepatnya berada di kota Madinah, kota yang di bawah naungan Islam, yang hidup damai dan di bawah kejujuran. Di sisi lain, hiduplah seorang pengemis buta Yahudi yang bernama. Pada suatu ketika sahabat-sahabat Nabi berjalan, dan tiba-tiba saja mereka mendengar suara, Muhammad itu pembohong, pendusta. Dia hanyalah anak yatim yang dipercayai oleh orang-orang miskin. Lalu sahabat-sahabat Nabi pun sontak memberhentikan langkahnya. Dia berhentikan berkata, Masya Allah, siapa yang berani mendustakan Nabi? Ucap Zaid. Lalu sahabat Nabi satu lagi berkata, Wahai Zaid, apakah engkau tidak tahu bahwasannya itu adalah pengemis buta Yahudi? Tiba-tiba saja terdengar suara koin jatuh di mangkok sang pengemis tersebut. Pengemis heran dan bingung. Ia mengambil koin emas itu dan berkata, Siapakah engkau Tuhan? Mengapa engkau murah pengasih lagi? Kenapa engkau memberikan aku uang koin emas dinar ini, dan seumur hidup baru aku mendapatkan uang koin emas dinar ini? Lalu sahabat-sahabat Nabi pun terkejut dan melihat, itu Rasulullah. Ucap sahabat Nabi semuanya, mengapa Rasulullah mendekati pengemis buta Yahudi yang tidak tahu diri itu? Ucap si Zaid. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, Aku ada sedikit makanan, apakah engkau ingin makan bersamaku? Pengemis buta Yahudi berkata, Saya ingin memakan dan ingin menceritakan sebuah kebohongan yang terbesar yang ada di kota ini. Lalu pengemis buta Yahudi itu memakan sepotong gandum. Sepotong gandum yang disuapi oleh Nabi dengan lemah dan lembut, sambil berkata, Wahai sahabatku, engkau tahu tidak bahwasannya ada kebohongan yang terbesar di kota ini? Ada seseorang yang mengaku-ngaku sebagai nabi, padahal dia anak yatim. Tetapi orang-orang di sini mempercayai perkataan dia. Para sahabat-sahabat Nabi pun merasa geram dan berkata, di depannya ada Nabi masih juga bisa menghina Nabi. Ucap pengemis tersebut. Ucap sahabat Nabi tersebut. Sontak beberapa hari yang berlalu, Rasulullah SAW meninggal dunia, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Abu Bakar mengganti atau melaksanakan kebiasaan Nabi. Abu Bakar datang ke rumah Aisyah, istri paling dicintai oleh Nabi, dan berkata,
Aisyah. Waalaikumsalam. Siapa? Ucap Aisyah. Aisyah, ini aku ayahmu, ucap Abu Bakar. Lalu Aisyah berkata, oh ayah, silakan masuk ayah. Abu Bakar berkata, nah, apakah ada lagi kebiasaannya Abi yang belum aku lakukan? Lalu Aisyah berkata, wahai ayah, engkaulah sahabat Nabi yang paling dekat dengan Rasulullah, dan tidak ada kebiasaan yang engkau lakukan atau engkau tinggalkan kecuali satu. Apa itu Aisyah? Rasulullah setiap pagi akan pergi ke pojok pasar kota Madinah dan menyuapi pengemis buta Yahudi yang berada di sana. Lalu Abu Bakar berjalan pergi ke pojok pasar kota Madinah. Setelah itu dia mendengar suara, sahabatku, di manakah engkau? Mengapa engkau tidak makan? Tiada lagi yang memberiku makan dan uang koin emas, ucap pengemis tersebut. Lalu Abu Bakar berkata, apakah itu orangnya? Ucap Abu Bakar. Lalu Abu Bakar mendatangi pengemis tersebut dan pengemis berkata, apakah engkau sahabatku? Ucap pengemis itu dengan terbitnya senyum yang bahagia. Setelah itu pengemis tersebut berkata, sini duduk sahabatku, ayo bawakan aku makanan yang enak, aku sudah lapar, cepat beri aku makan, ucap pengemis tersebut. Lalu Abu Bakar duduk dan menyuapi sepotong gandum. Pengemis tersebut masihnya menghina Nabi. Sahabatku, engkau tahu tidak bahwasanya agama yang disiarkan oleh Muhammad itu semakin luas, ucap pengemis tersebut. Lalu Abu Bakar tidak menghiraukannya dan pengemis kembali berkata, sahabatku, engkau tahu tidak, Muhammad itu anak yatim, dia tidak tahu apa-apa. Emangnya siapa dia? Kok bisa sih dia buat orang-orang di sini mempercayai perkataan dia? Entah sihir apa yang dia pakai. Mendengar itu pun sontak Abu Bakar geram dan memberi makan pengemis itu dengan kasar. Lalu pengemis itu heran dan berkata, engkau bukan sahabatku, sahabatku itu orangnya yang lembut. Lalu Abu Bakar berkata, kenapa? Sahabatku itu orangnya lembut, sopan, memberiku kabar, terus dia selalu membuat aku senang bahagia. Dia yang mengisi jiwa aku setengah, bahkan saudara-saudaraku pun tidak pernah membuat seperti itu. Lalu Abu Bakar berkata, wahai bapak, apakah engkau tidak tahu apa kabar dengan sahabatmu itu? Tidak, apakah engkau tahu? Ucap pengemis tersebut. Bapak, sahabatmu yang ini telah meninggal dunia. Apa? Ucap sang pengemis tersebut. Dia sontak mengenang air mata dari lubuk matanya dan berkata, mengapa orang sebaik dia meninggal? Bahkan aku belum tahu namanya, ucap sang pengemis tersebut. Abu Bakar berkata, wahai bapak, apakah engkau tidak tahu namanya? Apakah engkau akan mengetahuinya? Engkau tahu siapa? Ucap pengemis tersebut. Dia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Dia Muhammad? Ucap pengemis tersebut. Pengemis tersebut berhampur memeluk Abu Bakar sambil menangis haru. Dia berkata, aku telah menghina Nabi di hadapan Nabi sendiri. Dan semenjak itu dia memohon ampun kepada Allah, dan saat itu juga dia memeluk agama Islam. Kesimpulan dari cerita saya ini adalah, jangan mudah marah, bersikaplah lembut walau orang itu membenci kita, dan tetaplah berbuat kebaikan dimanapun kita berada. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.